Fani, sini. Kita gedung nomor 4. Vino, kita sekelas, cepat kemari dan lihat. Benarkah? Wah, kita ternyata cukup dekat dengan gedung asrama. Benar juga. Ayo jalan. Kalian datang naik apa? Seleramu unik juga. Bukan, ini bukan punyaku. Cepat posting di media sosial. Baju tidur kucing warna pink. Hahaha. Ini sangat memalukan. Aku bawakan kalian oleh-oleh khas Surabaya nih. Hah, Fani, celana gajah. Apakah dia menyelamatkan hidupmu di kehidupan sebelumnya? Ini bukan punyaku. Lain kali biarkan Vino memakai baju tidur kucing pink ini, lalu menarikan tarian yang sedang viral itu. Fani, kenapa botol minummu bukan gambar krayon Shinchan? Gajah. Koper itu benar-benar bukan punyaku. Aku sudah bilang itu bukan punyaku. Krayon Kucing Shinchan. Sepertinya selera kita berdua cukup mirip ya. Itu artinya kita berjodoh. Mau minum kopi? Boleh, ayo jalan. Baik, kelas selesai. Ayo makan bareng. Sudah siap. Tentu saja aku akan berusaha agar kamu bisa memanggilnya kakak ipar. Halah, pergi sana. Gimana nih? Aku gugup. Tenang saja, menurut pengampatanmu selama ini, Vino pasti menyukaimu juga. Kalian pasti jadian. Jangan gugup, ikuti saja kata hatimu. Vino, aku menyukaimu. Fani, aku pergi ambil yogurt kesukaanmu ya. Kalian lihat deh, baju yang dipakai Vino itu sudah dipakai dari semester 1 sampai sekarang semester 3. Bukan gitu, Fani punya pacar kayak gitu apa nggak malu-maluin? Aku kasih tahu ya, terakhir kali aku ketemu dia di kantin. Masa laki-laki makannya sedikit? Porsi penuh harganya 15.000 kan? Saya nggak butuh sebanyak itu. Tapi kamu nggak bisa balikin lauknya. 8.000 ya, sudah saya bayar. Uang 15.000 saja dipermasalahkan sampai begitu. Kasihan banget, Fani. Fani, kamu itu suka dia karena apa sih? Karena dia lebih tua? Karena dia jarang mandi? Hahaha. Kalian jangan bicara sembarangan Fani, kamu harus hati-hati sama cowok kikir. Jangan sampai nanti kalau putus kamu disuruh ganti rugi uangnya. Payah banget pacaran kok sampai dicatat segala. Benar-benar deh cowok kikir yang menyebalkan. Jangan sembarangan ya menebak tentang pacarku. Hubungan kami sangat baik. Wah, menunya banyak banget. Bukannya kamu bilang ingin mencoba semuanya? Kamu baik banget. Terus kamu makan apa? Daging sapi dan nasi. Ini hadiah ulang tahun buat kamu. Ini kan HP baru yang paling aku inginkan. Sayang, kamu baik banget. Hari ini aku yang traktir kamu makan enak deh. Oh, jadi begitu ceritanya. Ternyata dia membelikanmu 3 porsi makanan. Tentu saja, itu kan daftar keinginan Fani. Dia makan mie instan sendiri demi memberikan makanan enak buatku. Kalau gitu, Vino minimal belilah baju baru. Ya, aku memang pelit kalau buat diriku sendiri, tapi Fani nggak boleh merasa kekurangan sedikit pun. Terima kasih sayang. Dia adalah Fani, dia adalah kembang kampus di sini. Jawab pertanyaan ini. Aku juga tidak bisa. Fani, kamu jawab pertanyaan ini. Jawabannya adalah 2/3. Dia juga orang yang diam-diam aku sukai. Aduh, masa mudaku terbuang sia-sia untuk belajar. Kenapa kalau tidak belajar kamu mau ngapain lagi? Kita mahasiswa harusnya berlari, main bola, mengejar kembang kampus. Suka sama Fani di kelas kita ya, mau aku bantu? Bagaimana cara kamu membantuku? Aku kenal Rere, teman sekamarnya. Fani paling suka mendengarkan lagu galau. Aku ajak nonton konser aja, suka, mau ku berikan. Iya, bagaimana? Oke deh. Fani paling suka makan pizza. Fani, aku tahu tempat makan barat yang super enak, aku traktir gimana? Oke, akhir pekan ini langsung berangkat. Fani paling suka pergi ke perpustakaan untuk mengerjakan PR. Aku boleh ngerjain PR di sini? Boleh. Bisa ajari aku gimana cara mengerjakan soal ini? Bagaimana kencan kalian berdua? Jangan ditanya, awalnya cuma kita berdua, belakangan teman sekamarnya datang semua. Kalian berdua lagi di perpustakaan. Vino sudah selesai ngerjain PR-nya, pas banget dia mengajariku. Vino, boleh pinjam PR-mu buat dicontek sebentar? Ambil sana. Mereka semua nyontek PR-ku, aku cuma bisa main HP karena bosan. Ternyata aku kemarin lihat foto Fani dan Rere pergi ke konser. Begitu juga waktu aku traktir Fani makan barat kemarin. Aku ajak 2 teman sekamar, kamu nggak keberatan kan? Ya sudah, terlanjur datang. Vino yang traktir ya. Kamu bilang ini kencan, tidak ada satupun yang benar-benar berdua saja. Kenapa teman sekamarnya selalu ada? Aku tahu, pasti Rere. Rere membocorkan rencana kita. Iya, cuma dia kemungkinannya. Aku tidak membocorkan rencana kalian ya. Terus kalau mereka kencan, kenapa kalian berdua ikut-ikutan? Fani itu kesayangan asrama kami. Ini pertama kalinya dia kencan dengan orang lain. Kami tidak tenang. Aku pulang.
Wah, snack sebanyak ini, jangan-jangan kamu sudah pacaran. Bukanlah, ada orang yang mau ngejar Fanny, minta aku jadi mak comblang mereka. Ada yang mau ngejar aku? Itu Vino di kelas kita. Hah, Vino suka aku juga suka Vino, aku mau kencan sama dia. Dasar bucin, kamu kan tidak tahu kepribadian orangnya seperti apa. Benar, kamu itu harta karun asrama kita, kamu pergi kencan dengan orang lain, kami tidak tenang. Makanya kami selalu ikut Fanny untuk mengetes kepribadianmu. Terus hasil tesnya gimana? 99 poin. Kalau begitu sekarang aku boleh? Boleh. Fanny, Rere kasih kado apa buat ulang tahunmu? Rere nggak nemenin aku ulang tahun, dia malah berantem sama aku. Berantem lagi di waktu kayak gini? Ulang tahun kalian kan cuma beda sehari. Fanny, kita berdua sama-sama salah, kita baikan ya. Ulang tahunku hari ini sudah lewat, mana kado buatku? Kamu ini kepribadiannya sensitif banget sih. Aku minta maaf karena aku menghargai persahabatan kita. Terima aja, apa sih? Seberapa berharga? Coba aku lihat kado apa yang kamu siapkan. Tadi pas lagi marah, kadonya aku buang. Aku punya kepribadian yang sangat sensitif. Aku selalu bisa merasakan niat buruk orang lain yang tersembunyi. Rere, film terbaru sudah tayang, mau nonton bareng nggak? Aku nggak tertarik, duduk lama itu bikin capek. Jelas-jelas kulihat kamu posting nonton film itu sama orang lain. Apa kamu cuma nggak mau pergi sama aku? Rere, foto tahun barumu cantik banget. Iya kan, yang ini juga bagus. Semua komentar dibalas, tapi cuma komentarku yang nggak dibalas. Rere, aku juga komentar loh, baju ini cocok banget buatmu. Oh, tapi koleksi bajuku nggak sebanyak punyamu sih. Tuh kan kamu sensitif banget. Aku ada uang jajan lebih nih, nanti aku beliin kado ulang tahun buat gantiin yang kemarin. Orang dengan kepribadian sangat sensitif itu kalau lawannya mengalah, mereka biasanya bakal introspeksi diri. Fanny nggak bakal langsung maafin gitu aja kan? Rere, aku bukan tipe orang yang langsung baikan cuma karena orang lain bersikap baik. Aku ini sensitif dan juga pendendam. Fanny, ayo jalan-jalan ke mall. Aku nggak tertarik, jalan sebentar aja bikin capek. Fanny, aku mau jalan-jalan nih, pengen makan hotpot. Ayo berangkat, kebetulan lagi ada promo, aku juga mau ikut. Kenapa dendamnya ke aku besar banget? Aku sudah selesai edit foto, ayo posting bareng di media sosial. Berhasil diposting, aku kasih like ya buat kalian. Fanny, kok kamu nggak like ke aku sih? Apa sengaja? Menurutmu, kamu keterlaluan ya? Bukannya ini yang kamu lakuin ke aku, jangan terlalu sensitif dong. Aku nggak balas pesanmu karena aku nggak lihat. Oh, jadi kamu tahu kalau ada pesan, emangnya aku bilang kalau kamu sengaja? Maya, selamat ulang tahun. Itu kan model favoritku. Makasih Fanny, kamu bakal nyiapin hotpot kesukaanku. Kok isinya daging kambing semua? Aku kan nggak makan kambing. Kan emang nggak ngajak kamu. Sama kayak pas kamu ulang tahun nggak ngajak aku. Ternyata kepribadian sangat sensitif itu bukan berarti lemah ya, tapi kayak pemenang yang buat pandangan luas, puas banget. Saat aku punya kepribadian sangat sensitif sekaligus tipe pendendam, prinsip utamaku adalah kamu jual, aku beli. Gadis-gadis, aku membawakan kalian gorengan sisa tahun baru. Bibi, Anda siapa? Nah, aku ibu asrama yang baru sekaligus ibunya Rere. Terima kasih, Bibi. Mama, teman sekamarku belum tahu kalau Mama jadi ibu asrama di Ya, sini. makanya mama datang supaya bisa kenalan. Oh iya Rere, nanti malam jangan ikut seminar AI itu. Ikut mama saja menemui paman keduamu. Dia itu pemilik toko percetakan loh. Aduh, iya Ma, aku tahu. Keluargaku orang lokal sini, ibuku sudah tua dan tidak punya penghasilan, makanya dia minta tolong koneksi supaya bisa jadi ibu Oh, asrama. begitu. Bagus juga ada yang menjagamu. Seminar nanti malam itu bobotnya cukup tinggi loh. Aku ikut kata Mama saja, setelah lulus tahun ini cari kerja lewat kenalan saja lebih stabil. Nanti malam pembimbing ulang tahun. Ketua bilang kita patungan untuk makan malam bersama. Boleh, tapi aku tidak punya uang, aku minta Mama dulu. Ma, nanti malam pembimbing ulang tahun, kami mau makan bareng. Kamu sudah mau lulus, apa urusannya lagi dengan pembimbing? Daripada buat makan, mending uangnya ditabung. Jangan sedikit-sedikit minta uang. Ya sudah, aku tidak jadi pergi kalau begitu. Kayaknya ibumu tidak setuju. Kamu masih mau pergi? Tentu saja, bisakah kamu menalangi bagianku dulu? Nanti setelah gajiku dari kerja part-time cair, langsung aku ganti. Oke, kamu benar-benar gigih ya. Kita tidak bisa selalu menuruti semua kata orang tua. Di kota kita baru buka mall, begitu lulus cepatlah pulang. Kalau masuk lebih awal, kamu bisa jadi manajer di sana. Aku tidak mau, aku ingin di kota besar ke Jakarta. Kamu mau membuat mama mati jantungan ya? Nanti di sana bayar sewa saja kamu tidak akan mampu. Fanny, dosen pembimbing merekomendasikanmu makan di perusahaan besar di Wah, Jakarta. beruntung sekali. Kesempatan itu cuma satu dari ratusan orang. Ini bukan sekedar keberuntungan, karena aku ikut seminar, aku paham tren industri masa depan. Saat makan malam ulang tahun dosen, aku menunjukkan kemampuanku. Fanny, Jakarta butuh talenta dengan pemikiran sepertimu. Nasihat dosen itu berbobot, visinya jauh melampauiku. Inilah yang disebut dengan pergaulan berkualitas. Dia bilang Jakarta bagus untuk berkembang, jadi aku ingin ke sana. Ternyata selama ini kamu sedang membangun jalanmu sendiri. Kamu bukan tidak penurut, kamu hanya mendengarkan apa yang benar. Seseorang harus punya kemampuan untuk tidak patuh. Satu-satunya orang yang bisa bertanggung jawab atas hidupmu adalah dirimu sendiri. Vino, tolong belikan aku bihun jam 12 nanti, kirim ke bawah asrama. Jam 2 aku mau pergi perpustakaan. Jam 3 belikan secangkir kopi. Jam 4 tolong ambilkan paket.
Luar biasa. Kenapa seleramu jadi seperti ini? Pacaran sama adik tingkat itu seru tahu, tenaga gratis. Menurutku, Vino tidak sepadan denganmu. Kamu sudah dijamin, belum lulus saja sudah terima perusahaan besar dengan gaji tahunan 500 triliun. Benar, dia kan cuma adik tingkat S1 yang dapat beasiswa. Fanny dan adik tingkat pergi kencan, kamu yang keluar uang. Cewek dominan cowok lemah, cowoknya pasti jadi banyak pikiran. Pacaran dengan cewek dominan dan cowok lemah apa benar tidak bisa bertahan lama? Kamu sudah umumkan ke publik. Punya pacar yang sehebat kamu tentu saja harus segera diumumkan. Ini bilnya. Oh, aku saja yang bayar. Tidak heran buru-buru diumumkan ya, cowok matre. Adik tingkat juga tidak buruk kok. Menurutmu ini yang bagus atau ini? Malam ini makan ikan bakar bagaimana? Aku hampir dapat beasiswa loh. Teman sekamarku putus, mau dengar gosipnya. Pacaran kok menempel terus? Cowok ini tidak punya urusan sendiri apa? Maaf pak, coba lihat pacaran dengan cowok lemah ada gunanya apa? Kamu harus cari yang setara, dia kan cuma dia akan menyingkirkan tekanan dari luar dan berani berbicara tentang cinta. Hah? Dia menanggung tekanan yang jauh lebih besar dariku, dialah yang menjadi pemimpin dalam hubungan kami. Tapi kalau diumumkan ke publik, kamu akan digosipin sama orang lain. Dibilang cowok matre, dibilang panjat sosial. Apa aku harus menyembunyikan kelebihanku? Kamu cukup jadi dirimu sendiri saja. Kemarin aku membantu orang membuat video promosi, uangnya semua aku serahkan padamu. Lumayan banyak ya. Aku akan berusaha bukan untuk melampauimu, tapi untuk menemanimu. Vino mengerti aku, dia menggunakan caranya sendiri untuk melindungi hubungan kita. Aku merasa hidupku membosankan sekali. Kalau begitu, setiap aku menemukan hal yang menarik, akan kuberitahu kamu. Hari ini banyak gosip, nanti malam harus diceritakan. Saat aku punya emosi apapun, dia selalu menyimpannya dalam hati. Jadi dia selalu ada untukmu. Iya. Kalian pertama kali memutuskan pacaran itu bagaimana? Karena satu surat cinta. Pacaran dengan cewek dominan dan cowok lemah memangnya kenapa? Cinta adalah tentang saling memberi dari kedua belah pihak. Ini milikmu. Wah, aku lulus. Tina, aku lulus. Gunting batu kertas. Kamu juga lulus kan? Peringkat pertama satu angkatan. Lulus. Kita satu jurusan. Menurutmu kita bakal satu asrama nggak ya? Bakal ada cowok ganteng nggak ya? Hani, aku nggak berencana lanjut kuliah. Kenapa? Aku takut dia bakal balik lagi. Aku harus menghindarinya. Keluarga Tina nggak pernah bahagia. Bagi dia, pergi kuliah itu adalah sebuah kemewahan. Ngabisin duit buat kuliah, emangnya bisa dapat duit berapa? Gimana kalau aku menghilang aja? Apa semuanya bakal berhenti? Jangan bilang gitu. Pas kita lulus nanti kita cari kota di pinggir pantai terus tinggal bareng di sana. Oke, tinggal bareng kamu. Fanny kan gak usah nyari Tina lagi, dia udah pergi tadi malam. Baru mulai kuliah kok kamu nangis? Maaf ya, ngerusak suasana. Kamu tidur di kasur bawah ya? Aku Rosi. Aku Fanny. Kalau ada apa-apa cerita aja ke aku. Cuma Tina yang pernah ngelakuin itu ke aku. Kamu orang sini ya? Bukan, rumahku di kota pinggir pantai. Pinggir pantai, itu tempat yang paling pengen dikunjungi Tina. Kalian juga tinggal di sini. Seandainya Tina kuliah, dia pasti bakal suka sama Rosi. Aku ke perpustakaan dulu ya. Sejak Tina pergi, aku nggak pernah mau deket sama orang lain lagi. Lebih suka sendirian. Cih, sok rajin banget sih. Iya, siapa yang tahu dia beneran ke perpustakaan atau kemana? Rosi, apa-apaan sih? Lagi bersihin sampah. Kamu kan baru kenal Fanny, ngapain sih belain dia? Mulai sekarang nggak ada yang boleh gangguin Fanny. Dulu Tina juga selalu jagain aku kayak gitu. Tapi Rosi kenapa dia deketin aku? Aku kangen banget sama kamu. HP Rosi, apa ini kebetulan? Aduh, aku lupa bawa HP. Aku ada urusan, pergi dulu ya. Tina itu Rosi, tapi kenapa dia nggak mau ngaku? Fanny, ikutan lomba foto yuk. Kamu foto siapa? Aku foto Rosi, lihat deh, cantik kan? Cantik banget, tapi ini... Nggak usah sampai terharu gitu lihat fotoku. Di lengan kanannya ada tanda lahir bentuk hati. Iya, pas aku foto dia nggak mau, katanya jangan disebarin, mending aku hapus aja. Ya Tina. Ternyata kamu di sini. Fanny, kamu kenapa? Kamu Tina kan? Kamu nggak apa-apa, Fanny. Aku Rosi. Kamu Tina kan? Jawab aku, iya atau bukan? Oke, kalau kamu bukan dia, kita bukan teman lagi. Gunting kertas batu. Astaga Tina, sakit nggak mukanya karena operasi plastik?
Enggak kok, ibuku bohong kalau aku udah pergi supaya aku bisa lepas dari masalah itu. Pas lulus nanti kita tetap pergi ke tempat pinggir pantai itu ya. Iya, tinggal bareng kamu. Apa? Kamu pacaran sama Vino? Iya, sudah 2 bulan. Bagaimana bisa kamu pacaran sama dia meskipun dia tampan dan kaya dan sopan, tapi dia punya geng yang tidak bisa dipisahkan? Pacaran dengan orang yang punya geng seperti itu akan membuatmu tidak bahagia. Sebenarnya geng yang kalian maksud itu memang selalu ada. Ini pacarku, Fanny. Halo semuanya. Pantas saja belakangan ini dia jarang main game. Ternyata diam-diam pacaran. Aku sudah kenal sama Vino 5 tahun. Aku tahu semua bumbu kesukaannya. Fanny, bagaimana bisa kamu suka dia? Bro, kamu hebat juga ya bisa dapat pacar kayak gini. Fanny, kenapa diam saja? Aku agak pemalu. Ayo kita bersulang. Aku merasa seperti orang asing di geng ini. Kapan kamu beli rumah ini? Sudah lama. Hari ini kita masing-masing masak satu hidangan ya. Fanny, kamu masak apa? Aku... Mana mungkin dia bisa masak, biar aku saja yang Kalau masak. begitu aku mau ikan bumbu pedas Manja manis. banget, masak sendiri sana. Fanny, apa kamu kenal Rere? Dia dari sekolah yang sama denganmu dulu kan? Iya, dulu satu klub dan satu kampung halaman. Rere juga ingin magang di perusahaanmu, bisa bantu bicarakan tidak? Aku coba ya. Oke, aku kabari Rere dulu. Apa benar pacaran tidak boleh ada geng? Tuh kan aku bilang juga apa, geng itu ribet, putus aja sekarang. Tunggu, dengarkan dulu. Aku sebenarnya masuk ke grup chat mereka. Sebenarnya sikap teman-temannya padaku itu tergantung bagaimana dia memperlakukanku. Rere, bumbu ini buat pacarku kan? Lain kali kalau main game ajak pacarku juga ya, aku kan sudah ada yang punya sekarang. Cie, takut pacar nih. Fanny itu orangnya tertutup dan tidak suka banyak bicara, itu memang sifatnya, jadi mohon dimaklumi ya semuanya. Oh, begitu ya. Kakak ipar, ayo minum. Bukan aku yang tidak nyambung dengan mereka, tapi dia yang memastikan mereka bisa menerimaku. Tadi aku lihat ekspresimu agak sulit, jadi aku sudah menolak permintaan Rere. Tapi kan aku sudah setuju. Biarkan dia usaha sendiri, tidak perlu membebanimu dengan masalahnya. Dia memikirkan perasaanku, aku selalu jadi prioritas di depan gengnya. Ternyata ada ya cowok yang bisa menyeimbangkan gengnya demi pacar. Sudah ya, aku mau kencan dulu. Serasa dunia milik berdua. Kapan giliran kita pacaran? Nanti jam 1 kita main badminton ya. Aku baru saja ambil paket, bukannya kamu lagi perang dingin sama pacarmu? Siapa bilang itu pacarku? Aku hanya TTM. Fanny dan teman dekat laki-lakinya pergi main. Hari ini ada gosip besar nih. Pacar Fanny kasihan banget. Main biliar yuk. Menjadi TTM itu partner terbaik. Bersama TTM rasanya lebih leluasa dan tidak banyak tekanan. Aduh, kok tidak bisa dapat lagi sih? Percaya nggak hadiahnya ada di tanganku? Wah, kapan kamu belinya? Buang-buang uang saja. Fanny, kamu nggak ngerasa bersalah sama pacarmu? Enggak kok, kami merasa status pacaran membuatku menuntut dia terlalu tinggi. Jadi kami memutuskan untuk jadi TTM saja. Kenapa mie ini pakai daun bawang? Nggak mau makan? Maaf, lain kali aku ingat. Hari ini hari apa? Bahkan hari jadian saja kamu lupa. Kamu malah pesan salmon, aku kan benci itu. Apa hubungan kita harus dirusak karena hal sepele begini? Iri banget sama pasangan kayak gitu. Kami bukan pasangan, kami hanya TTM. Setelah dipikir-pikir, kita jadi TTM saja ya. Kalau jadi pacar terlalu ribet, mending jadi TTM. Gawat, kita sudah menyebar gosip palsu. Oh, ternyata kalian yang menyebarkan reputasiku. Setelah liburan tahun baru Imlek, kita semua akan mulai magang. Apakah kalian masih akan kembali ke asrama? Aku akan tanya Fanny dulu. Kamu masih berencana berteman dengan Fanny? Sebentar lagi lulus, seharusnya kamu menghindarinya. Benar, lebih baik kamu putus hubungan saja dengan Fanny sekarang. Tidak apa-apa. Hah, aku diblokir oleh Fanny. Fanny emang berdarah dingin, padahal kalian berteman sejak kecil. Kenapa dia memblokirmu? Halo semuanya, aku Fanny. Halo, aku Rosi. Kami tetangga sejak kecil, tapi Fanny agak dingin orangnya. Ayo nanti malam kita minum-minum. Aku bawakan teh susu untuk kalian semua. Wah, kamu jadi ketua kelas kita ya. Sifat kalian berdua sangat berbeda. Aku tidak minum itu. Tidak ada yang bisa diajak bersenang-senang. Ikut tidak? Tidak. Ya sudah, aku pergi sendiri. Orang macam apa dia? Gaya hidupnya berantakan sekali. Dia memang seperti laki-laki sejak kecil, sudah terbiasa belak-belakan. Mari kubantu merapikan tempat tidur kalian. Sifatmu jauh lebih baik daripada dia.
Fanny, kamu memasak pangsit di bawah tidurku. Seluruh asrama jadi bau pangsit. Cuma pangsit, jangan berlebihan. Kamu melanggar aturan asrama dan masih merasa benar. Sudahlah Fanny, jangan makan lagi. Aku temani kamu ke kantin. Hei, lepaskan spray kasurmu biar aku yang mencucinya dengan tangan. Tidak usahlah, ini kan musim dingin. Fanny yang salah, tapi Rosie yang menanggung akibatnya. Kasihan Rosie. Ada pengumuman, alarm sekolah rusak, jadi kita tidak perlu ikut belajar malam. Tadi siang aku dengar Fanny bilang dia malas belajar malam, lalu tiba-tiba alarmnya rusak. Pasti Fanny yang merusaknya. Aku heran kenapa kalian berdua bisa berteman. Berhenti menangis, kamu memang munafik ya. Fanny, kamu benar-benar tidak punya hati. Rosie selalu membantu membereskan masalahmu. Rosie, jangan lupa, kamulah yang pertama kali mendekatiku untuk berteman. Sudah terlambat ke kelas, bagaimana kalau kita membolos seharian? Belakangan, aku baru tahu, Rosie mengambil izin sakit sementara aku adalah satu-satunya murid nakal yang tercatat membolos. Fanny, aku ingin makan pangsit, tapi perutku sakit. Tolong masak di asrama pakai colokan di bawah tempat tidur. Baiklah, aku masakan. Rosie hanya perlu bicara, sementara akulah yang melakukan kesalahan dan dibenci orang lain. Belajar malam ini ada pemeriksaan, bagaimana dengan konser kita? Fanny, kalau ini rusak, kita tidak perlu pergi. Rosie yang tampak lembut sepertinya sangat licik. Aku hanyalah tameng baginya. Rosie ingin mempertahankan citra gadis baik, tapi tidak mau menanggung resikonya. Dia merasakan dunia luar melalui aku, sementara aku yang menanggung semua nama buruk. Jadi ternyata kamu hanya mencari kambing hitam. Kesan pertama bukanlah kesan akhir. Apa yang kamu lihat belum tentu benar. Jangan menilai cerita hanya dengan mata dan jangan menilai hati seseorang hanya dengan telinga. Sebentar lagi aku mau ketemu pacarku, mau kasih kejutan besar. Cinta jarak jauh, kamu benar-benar sudah gila karena cinta, Fanny. Apa yang kamu tahu? Ini namanya cinta sejati. Sayang, kamu sudah pulang kerja. Ayo kita makan bareng. Aku tidak akan pernah percaya lagi pada hubungan jarak jauh. Ini latte 1, sedikit gula tanpa es, dan ini americano. Makasih Kak Vino, si Fanny memang beruntung punya kamu. Sekarang ponsel seseorang diperiksa sangat ketat, harus lapor setiap saat. Siapa yang periksa? Ini namanya rasa aman karena jarak yang dekat. Tidak apa-apa, yang penting bahagia. Begini saja sudah cukup baik. Fanny, tugasku keluar kota sudah dipastikan. Ada proyek baru di Jakarta yang akan dimulai bulan Agustus. Mereka sangat butuh orang berpengalaman untuk memimpin. Kesempatannya sangat langka, tapi aku harus tinggal di sana selama 1 tahun. 1 tahun? Lihat ini, proyeknya mulai Agustus. Aku sudah cek tiket pesawatnya. Setiap Jumat malam, aku bisa... Aku percaya padamu meskipun aku tidak ingin menghadapinya. Aku tahu aku tidak boleh egois. Hadiahnya sudah sampai, sayang. Siapa sih pacarnya si Vino? Aku... Fanny, maaf aku tidak ada di sisimu, tapi aku percaya cinta bisa mengalahkan jarak. Tunggu aku pulang. Malam ini harus kejar target proyek, sepertinya bakal lembur sampai larut. Sayang, lihat ini keseharianku. Ayo cepat rapat. Sebentar, sayang, aku pergi dulu ya. Oke, hati-hati, jaga kesehatan ya. Jadi, apakah cinta akan memudar karena jarak? Kenapa tanamannya tidak dirawat dengan baik? Loh, kok kamu sudah pulang? Kemarin aku lihat foto yang kamu kirim ada daun yang layu. Kemarin kepalaku agak pusing, jangan-jangan kamu pulang karena... Di video call suaramu pelan sekali seperti nyamuk, tapi bilangnya tidak apa-apa, hanya orang bodoh yang percaya. Tapi kalau kamu tiba-tiba pulang, bagaimana dengan proyekmu? Sudah diatur lebih awal, lagi pula proyek kan tidak akan layu seperti tanaman. 3, 2, 1. Kalian tebak kali ini siapa yang akan menjelek-jelekan teman sekamarnya? Rere? Kalian harus membelaku. Ternyata benar Rere. Ayo masuk, ayo masuk. Aku beritahu kalian, sungguh keterlaluan. Minta tolong belikan makanan saja, tidak langsung bayar. Dia yang salah. Coba saja kalian yang menilai. Apa dia sudah gila? Kami mengerti kamu. Sama sekali berbeda dengan apa yang dikatakan Maya. Aku iri dengan asrama kalian yang kompak. Fanny nilainya bagus. Rosie punya keterampilan praktis. Tina punya otak bisnis. Tidak seperti asrama aku, sekumpulan penyihir tua. Semua akan baik-baik saja, Rere. Nanti sering-seringlah ke asrama kami. Tagihan listrik bulan ini 600.000. Ayo patungan. Sebanyak itu. Transfer di grup chat saja. Siapa suruh Maya beli panci listrik ini? Pasti diam-diam dipakai. Aku sudah transfer di grup. Maya, kamu bagaimana? Setiap hari mengeringkan rambut sampai 1 jam, terus naik ke tempat tidur tidak mematikan lampu. Dia yang paling boros listrik. Hei kamu! Seluruh asrama suram, bahkan tidak bisa mengobrol. Tagihan listrik bulan ini banyak sekali, 900.000. Aku beli panci listrik, mungkin pemakaiannya agak banyak, aku bayar lebih banyak. Aduh, aku lagi flu, pakai AC juga banyak, harusnya aku bayar lebih. Aduh, kita bagi rata saja, uang sedikit ini tidak perlu dipermasalahkan.
Lihat, baju ini aku yang buat. Kamu membuatnya dalam 3 hari. Kemampuanmu hebat sekali. Desainer, ajari aku dong. Aku punya ide. Ayo buka toko pakaian wanita via online. Kita pasti akan laris. Ide bagus. Lihat, pesanan meledak. Stok kita hampir habis. Tenang, aku sudah mendesain dan mengirim ke pabrik produksi. Aku pergi kirim barang. Kurir sudah datang. Lihat asrama Fanny, nilai akademik mereka masuk 3 besar, bisnisnya juga sukses mendapatkan dana startup dari sekolah senilai 300 juta. Rere dan yang lainnya terakhir bertengkar di asrama, kelulusan ditunda. Siapa suruh kamu melempar bantal? Jelas-jelas kalian yang memaki duluan. Membentuk kelompok kecil hanya akan menguras energi, tidak tahu apa yang dicari. Lebih baik kita pergi saja. Perusahaan baru saja mengambilkan drama pendek baru untukmu. Pasangan kontrak benar-benar hidup seperti drama. 7 hari, gaji pokok 15 juta. Maaf ya, jalanan agak macet. Hah? Kalian berdua saling kenal? Tidak. Melihat tekanan ekonomimu yang besar, aku sengaja mencarikan aktor drama pendek populer untukmu. Sudah bertahun-tahun dia masih terlihat begitu menyebalkan. Sama-sama, hanya tidak menyangka calon sutradara terkenal di masa depan juga akan datang untuk mencari uang cepat seperti ini. Tidak perlu repot-repot mengkhawatirkanku. Kat, Fanny, ekspresimu salah. Sudah bertahun-tahun aktingmu tidak ada kemajuan sama sekali. Maaf sutradara, mari ulangi sekali lagi. Kenapa? Sudah mulai mendalami karakter, mulai menyelidiki kegiatanku. Kamu tidak tahu malu. Kenapa kamu tidak bisa mempercayaiku sekali saja? Kat, ada apa ini? Maaf sutradara, tenaga Kak Vino terlalu besar. Mungkin Kak Vino terbiasa dengan gaya akting yang berlebihan seperti ini. Aku tidak bisa mengimbanginya. Ini salahku, tidak menyangka Kak Fanny begitu lemah. Selanjutnya, aku akan memperlakukanmu seperti kaca dengan sangat hati-hati. Terima kasih atas pengertiannya Kak Vino. Lagi pula ada orang yang sudah terbiasa melepaskan, jadi wajar jika tiba-tiba ingin memegang erat tapi tidak tahu kekuatannya. Oke, istirahat 10 menit. Kalian berdua cari suasana. Ini adegan pertengkaran, bukan bertengkar sungguhan. Orang usia 30-an masih harus berakting jadi anak muda, benar-benar merepotkanmu. Jahitan seragam sekolah ini hampir meledak karenamu kan? Sama, untuk usiamu, acting jadi adik kelas. Kalau tidak mengandalkan acting, mungkin kamu berencana mengandalkan filter sepenuhnya, kan? Mari kita baca naskahnya dulu. Kita putus saja. Vino, aku bersedia melepaskan mimpi sutradaraku demi kamu pergi ke Jakarta. Aku bisa menunggumu berapa lama pun. Maaf. Aku tidak akan memaafkanmu. Kenapa harus melakukan ini? Berakting terlalu melelahkan, menggunakan sindiran dan serangan setiap hari untuk menutupi perasaan. Aku tidak bermaksud meninggalkanmu saat itu. Waktu itu... Aku tahu, liburan musim panas tahun itu kakakmu datang ke rumahku dan memberitahuku, ibumu sakit dan butuh banyak uang, kamu terpaksa pergi ke Jakarta. Jadi selama 7 hari ini kamu hanya berakting? Tentu saja, tapi uang yang aku hasilkan ini adalah untuk mewujudkan mimpi sutradaraku. Dramanya sudah berakhir. Tapi kenyataan baru saja dimulai. Tahun baru sudah tiba, ibuku mengirimkan jeruk santang, yuk kita bagi-bagi. Aku suka sekali. Tina, jangan kasih ke aku. Apa kalian tidak tahu kalau makan ini terlalu banyak bisa membuat badan jadi kuning? Kuku akan jadi kuning, kulit juga akan jadi kuning. Aku berniat baik, kita satu asrama, aku cuma mau berbagi jeruk, apa itu salah? Kalian punya akal sehat tidak sih? Lihat sendiri, makan terlalu banyak juga bisa bikin panas dalam. Tina, setiap kali kamu bicara, tolong perhatikan situasi dan perasaan orang lain dong. Aku hanya menjadi diriku sendiri, aku tidak mau menjilat orang lain, aku orangnya belak-belakan. Kalau begitu jangan makan dariku lagi. Kan sudah aku bilang kita satu asrama, menjadi diri sendiri yang jujur saja masih salah. Menjadi diri sendiri tanpa melihat situasi itu namanya bodoh. Aku sudah selesai mengedit foto kita, aku punya akun VIP. Boleh, nanti langsung posting di medsos ya. Perlu banget ya edit foto sampai harus pakai akun VIP. Aku sudah posting foto yang tadi. Hah? Kok kamu posting tanpa persetujuan kami? Kalian ini terlalu cemas dengan penampilan, tidak bisa menerima diri apa adanya. Aku suka yang alami, aku ini menjadi diri sendiri. Sloganmu itu sudah kami hafal luar kepala. Ini jelas-jelas namanya IQ rendah. Hai, makanannya enak. Ini restoran yang kupilih dengan teliti loh. Enak kok, enak. Pahit banget, restoran ini makanannya tidak enak. Mie ini jelas-jelas kebanyakan saus tomat, asam sekali. Kamu belum kenal aku tidak suka bohong, aku orangnya sangat jujur. Jujur itu bagus. Aku minta kalian jangan terlalu palsu, jadilah diri sendiri. Terserah kamu saja. Tina, di sini masih ada debu, di sana ada bekas noda. Ibuku bilang ini semua bakteri. Aku belum selesai menyapu bagian itu, kamu cerewet sekali. Aku kan orangnya higienis dan suka mengajari orang lain. Aku hanya menjadi diriku sendiri. Tina, tugas kelompokmu kok salah semua, jenis kainnya saja salah. Oh, pas kelas itu aku tidak mendengarkan. Ini merepotkan sekali, bagian ini salah, berarti semua harus diubah. Aku benci orang bodoh, lihat nih, malu-maluin saja.
aku cuma menjadi diriku sendiri. Kami biasanya menahan sifat kami. Kenapa kamu saja yang boleh bebas bicara? Benar, kami cuma mau kamu merasakan posisi kami. Menjadi diri sendiri bukan berarti boleh mengabaikan perasaan orang lain. Itu namanya IQ rendah. Pantas saja aku dikeluarkan dari organisasi mahasiswa. Dulu kukira ketuanya yang pelit, ternyata tanpa sadar aku sudah menyinggung banyak orang. Tugasnya biar aku saja yang kerjakan, maaf ya. Ditambah piket kebersihan sebulan. Setuju? Menjadi diri sendiri tidak sama dengan meluapkan emosi sesuka hati tanpa mempedulikan perasaan orang lain. Jangan menjadi diri sendiri tanpa melihat situasi. Hai, Bukankah kamu bilang akan kembali dari perjalanan bisnis besok? salju pertama sudah dijanjikan untuk mentraktirmu makan. Wah, kalian berdua kapan jadiannya? Kok aku tidak tahu? Kita sahabat. Aku mengerti lebih dari persahabatan, tapi belum sampai kekasih. Kurang-kurangi baca novel deh, besok HP kamu aku format saja. Yuk pergi, kita coba restoran hotpot yang baru buka itu. Sebenarnya yang dikatakan temannya itu benar. Peringkat nilaiku kali ini masih belum masuk 100 besar, ibuku pasti sangat kecewa padaku. Tapi nilai bahasa Inggrismu peringkat pertama di kelas kita. Apa gunanya ujian masuk universitas tidak hanya menguji satu mata pelajaran, ibuku juga seorang guru. Kamu pasti bisa lebih baik di waktu berikutnya. Cuma kamu yang memujiku. Kalau begitu, aku akan terus memujimu. Kamu bilang apa? Tidak ada apa-apa. Ayo pergi, sudah waktunya belajar mandiri malam. Di hatiku, kamu selalu menjadi yang nomor 1. Halo, aku Fanny. Senang bertemu denganmu. Dia itu... Kami teman masa kecil. Oh, ternyata kekasih masa kecil ya. Hubungan kami bukan seperti itu. Kenapa dia bisa masuk ke asrama wanita? Dia bilang pada ibu penjaga kalau aku baru saja operasi dan tidak boleh mengangkat beban berat. Kalian benar-benar tidak pacaran. Sudah, cepat rapikan barangnya, nanti kita pergi makan. Fanny, makanlah yang banyak, siang nanti masih ada kelas. Turun salju, payungnya miring, kamu jadi basah. Aku kuat kok, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu aku tidak bawa payung? Kebetulan saja. Kenapa kamu tidak makan? Kenapa kamu tadi bilang ke temanmu kalau kita hanya teman masa kecil? Memang benar kan kita tumbuh besar bersama? Aku menyukaimu sejak lama sekali. Aku takut jika hasilnya tidak baik, kita bahkan tidak punya kesempatan untuk makan bersama. Bagaimana kamu tahu kalau kita tidak mencoba? Bagaimana kalau nanti putus, kita tidak akan saling bertemu lagi? Aku berjanji tidak akan putus, jadi apakah kamu bersedia menjadi pacarku? Aku dengar untuk masuk ke asrama 403 harus ada pengecekan kekayaan. Beneran berlebihan banget. Siapapun yang masuk asrama itu pasti kaya atau punya jabatan. Banyak siswi yang sudah diusir keluar. Ayo cepat pergi, kasihan banget cewek ini yang mereka bicarakan itu asramaku. Anak baru, sebutkan namamu. Oh, namaku Fanny. Di rumah ada 2 kakak perempuan. Aku penduduk asli kota ini. Jangan banyak ngomong. Coba lihat saldo rekeningmu. Hah, tampilan layarnya hitam. Ini pasti kartu hitam orang kaya. Dia pakai merek desainer eksklusif. Harganya 5 digit. Dia juga pakai iPhone model terbaru. Oke, kita selevel. Selamat ya, kamu lolos tes asrama. Gampang banget, padahal ini cuma gambar screenshot. Casing HP 30 ribuan ini benar-benar berguna. Kalau aku tahu dia bukan anak orang kaya beneran, aku bakal langsung usir dia. Tinggal bareng anak orang kaya, mereka ternyata cukup asik juga. Kalian punya akun member nggak? Film ini butuh VIP. Kamu butuh pinjam akun member. Pasti di rumahnya banyak perangkat elektronik, jadi jatah loginnya sudah habis. Orang kaya biasanya begitu. Ini pakai punyaku saja. Makasih ya. Akun member hasil pinjam dari kakakku kok bisa logout ya? Aku lihat Fanny kerja paruh waktu di akuarium. Dia bukan anak orang kaya. Aku pulang. Gawat, ketahuan kerja jadi putri duyung. Aduh, aku sering kesana kok. Lain kali aku kasih diskon ya. Wah, kita sudah jadi teman akrab sampai dikasih diskon. Pasti itu hobi eksklusifnya, menyelam, sky, berkuda. Aku juga suka berkuda. Aku juga bisa berkuda. Kerja paruh waktuku yang lain itu sebenarnya merawat kaki kuda. Fanny, nanti malam ada pesta anak-anak orang kaya. Kamu ikut ya? Nggak usah deh. Aku sudah daftarkan namamu. Jangan lupa pakai baju dan aksesoris tercantikmu ya. Semangat! Aduh, mampus. Gimana cara menutupinya kali ini? Fanny, nanti malam ada pesta anak-anak orang kaya. Kamu ikut ya? Nggak usah deh. Aku sudah daftarkan namamu. Jangan lupa pakai baju dan aksesoris tercantikmu ya. Semangat! Aduh, mampus. Gimana cara menutupinya kali ini? Fanny belum datang juga. Pasti nggak berani datang karena takut diusir dari asrama. Tapi aku tetap merasa aura Fanny itu aura anak orang kaya. Wah, cantik banget. Maaf ya, aku datang telat. Baju dan kalungmu ini pasti palsu kan? Barang KW semua kok berani datang ke pesta kami? Ini asli. Kamu cuma mau mendekati kami buat nipu uang kan? Ups, maaf. Sebutkan saja harganya buat ganti rugi barang murahanmu ini. Siapa yang berani menindas adikku? Nona besar, nona kedua, Anda sudah datang? Hah, mereka bertiga mirip banget.
Aku mungkin terlihat biasa saja, tapi itu nggak menghalangi fakta kalau aku punya 2 kakak perempuan yang sangat kaya. Gaun ini cuma ada 1 di seluruh negeri. Kamu mau ganti rugi gimana? Aku cuma nggak bilang ke mereka kalau kemewahan sejatiku adalah kakak-kakak yang selalu ada di sampingku, mau aku kaya atau miskin. Halo, aku Rosi. Aku Fanny, mahasiswa jalur prestasi di kampus ini. Namaku Rere. Rere? Apa ada sesuatu di wajahku? Oh, tidak ada. Kamu orang mana? Aku dari Surabaya. Aku juga. Wah, kalian berdua jodoh sekali ya. Fanny, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Wajahmu terasa sangat akrab. Mungkin ini yang namanya merasa akrab sejak pertemuan pertama. Rere tidak tahu adalah dia memiliki nama yang sama dengan sahabat terbaikku dulu dan wajah mereka sangat mirip. Rere, mau makan kue? Aku sengaja ingin dekat dengan Rere untuk mengobati kerinduan pada sahabatku sebelumnya. Terima kasih Fanny, kamu baik sekali. Bukan apa-apa kok. Rere, aku mau makan mie seafood, mau ikut? Mau banget, makanan favoritku itu. Tak menyangka, bahkan makanan favoritnya pun sama. Apa kamu merasa Fanny terlalu baik pada Rere? Mungkin karena mereka sekampung, aku akan coba cari tahu nanti. Kamu pakai rok ini cantik sekali. Aku tidak suka pakai rok, aku lebih suka pakai celana. Mengenakan rok akan membuatnya terlihat lebih mirip dengannya. Ayolah, pilih saja roknya, aku yang belikan. Kamu senang kan? Terima kasih Fanny. Kamu senang kan? Aku tidak suka. Kita beli satu saja ya, kamu senang kan? Senang. Jalan-jalan, pergi ke mall, nonton film, itu semua adalah hal yang ingin dia lakukan dulu. Aku berusaha keras untuk menebus penyesalan terhadap sahabatku melalui Rere. Rere, film baru sudah keluar, ayo kita nonton. Aku tidak suka nonton film. Bagaimana bisa tidak suka? Kita kan sudah janji. Fanny, aku merasa kurang enak badan, aku pergi duluan ya. Rere, bagaimanapun bukanlah dia sahabatku. Rere, lagi apa? Fanny, aku tidak lulus ujian, capek sekali rasanya. Tidak apa-apa, tahun depan masih ada kesempatan. Aku selalu merasa sedih, tahun ini kita berdua berusia 18 tahun. Tahun ini aku 20 tahun dan dia masih 18 tahun. Fanny, aku beli tiket film. Bukannya kamu tidak suka nonton film? Kami semua sudah tahu, apa aku benar-benar mirip dengan sahabatmu dulu? Dia sudah pergi, tapi kamu bisa mengenal kami sebagai teman barumu. Aku sudah sedikit mencari tahu tentang masa lalumu, maaf ya. Penebusan yang sesungguhnya adalah berani memulai cerita yang baru. Apa ada hal lain tentang dia yang aku tidak tahu? Dia punya tai lala di tulang selangka. Yang ini? Iya, sama persis. Dia memintaku untuk menemanimu kuliah. Teruslah temani aku ya. Bu Guru, saya ingin pindah asrama. Sebutkan alasannya. Saya dari keluarga kurang mampu, kondisi keluarga teman sekamar yang lain semuanya sangat kaya, saya tidak bisa berbaur. Aduh, tablet saya hilang, pasti si Fanny yang ambil sudah miskin, tidak jujur pula. Saya sudah cek tidak ada ranjang kosong di asrama lain. Kamu tahan-tahan saja dulu. Bu Guru, saya juga ingin pindah asrama, teman-teman asrama saya terlalu miskin, tidak selevel dengan gaya pengeluaran saya. Kalian berdua wajahnya mirip sekali. Kami belum pernah ketemu. Di sekolah ini aku punya saudara kembar. Ternyata itu kamu. Iya, aku tinggal bersama ayah. Bahkan kamu pun meremehkan kemiskinanku. Ku dengar kamu dikucilkan di asramamu. Wajah kita mirip. Ayo bertukar asrama. Boleh saja, tapi aku takut ketahuan. Pakai kartu hitam ini sesukamu. Pakai juga kalungku ini. Aku di asrama nomor 403 ya. Fanny, bantu cuci bajuku, ini ku beri 50.000. Kurang ya, aku tambah 50.000 lagi. Kami tidak pelit padamu kan? Simpan saja uang recehmu itu bahkan tidak cukup untuk biaya manikurku. Si Fanny ini lagi sakit panas ya. Halo Nona, saya dari jasa manicure panggilan. Ya, aku mau yang model berlian penuh, harganya 9 juta. Bukannya itu tukang manicure dari salon terkenal. Setelah selesai denganku, kerjakan punya mereka juga. Aku yang traktir. Kapan si Fanny jadi sekaya ini? Lomba menyanyi ini kalau menang bisa jadi idola, tapi biaya pendaftarannya mahal sekali, 100 juta. Aku yang bayar. Benarkah? Tapi ada syaratnya, setelah kamu debut, urusan bisnis atau manajemenmu aku yang pegang. Tentu saja biaya promosi aku yang tanggung, kita tanda tangani kontrak agensi. Si Fanny tidak hanya kaya, tapi wawasan dan pemikirannya juga tinggi. Kalian sudah kubereskan semuanya. Oh iya, kapan kita tukar kembali? Tukar apa? Akulah putri asli keluarga kaya itu. Apa maksudmu? Giok ini ada di leherku, kartu hitam ada di tanganku. Bagaimana caramu membuktikan kalau kamu adalah kamu yang asli? Nikmatilah hidup di mana uang 50.000 pun kamu tidak berani membelanjakannya. Tunggu, jelaskan dulu. Kalian masih punya satu kakak perempuan lagi yang belum pernah pulang ke rumah. Adik-adikku, permainannya baru saja dimulai.